Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Ruang Psikologi. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini dalam program Ruang Psikologi kita akan bahas terkait mood disorder atau gangguan suasana hati. Nah, kesehatan mental ini pastinya semakin menjadi isu penting untuk kita perhatikan gitu ya. Karena tidak sedikit orang nih mengalami perubahan suasana hati yang berlebih, sedih yang berkepanjangan, kehilangan semangat, sulit mengendalikan emosi. Nah, dampaknya ini bisa mempengaruhi kualitas hidup, kualitas hubungan sosial, bahkan aktivitas sehari-hari dirinya gitu. Tapi sayangnya nih pemirsa, banyak yang anggap hal ini tuh hal biasa dan tidak perlu bantuan profesional. Padahal kita penting untuk mengetahui bagaimana tanda-tandanya, penyebabnya, dan juga cara penanganan yang tepat. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio MTA TV sudah hadir Ibu Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya di siang yang terik ini, dokter? Alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Hari ini temanya adalah mood disorder atau gangguan suasana hati. Tentunya kita juga mengundang Anda, pemirsa dan juga pendengar. Anda bisa bertanya ataupun juga curhat melalui di telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Ya, kita mau cari tahu dulu nih dokter, apa sih artinya atau apa maknanya dari gangguan suasana hati atau mental disorder ini? Oke. Terkait mental disorder kaitannya dengan mood, ya. Ini cukup luas banget ya, karena suasana hati itu sangat mempengaruhi perilaku kita, pola pikir kita, sehingga perasaan yang kalau kita sedang alami sekarang itu memang benar-benar mempengaruhi langkah ke depan kita. Sehingga jika itu terjadi gangguan mood disorder, dia akan membuat dirinya itu secara emosional terganggu. Emosional ini bisa emosional yang turun, arahnya sedih, atau emosional yang naik, sensitif, mudah marah, atau mungkin sangat senang, euforinya tapi overt. Nah, itu nanti mempengaruhi dengan aktivitas hariannya dia. Bisa lebih, bisa menurun, tergantung dia di posisi yang mana moodnya terganggu. Tapi tidak bisa kita nyatakan, kalau sudah nyatakan disorder itu berarti sudah ada gangguan. Beda dengan nantinya aku susah, aku sedih, aku senang sesaat. Nanti beda lagi. Jadi kalau sudah sampai tingkat gangguan, pasti sudah mempengaruhi sistem pada diri kita. Jadi ini memang sesuatu yang mengganggu begitu ya dokter ya. Kalau misalnya memang perasaan-perasaan seperti marah, senang, sedih, ini berarti normal gitu ya dokter ya, masih normal, biasa dirasakan gitu ya. Tapi kalau memang rasanya sudah mengganggu dan mungkin intensitasnya lama gitu ya dokter ya, ini bisa jadi satu indikasi gitu. Nah, kalau jenis-jenis gangguan atau gangguan suasana hati atau mental disorder yang sering ditemui di masyarakat atau pasien dari dokter Suraya ini seperti apa? Oke, kalau di pasien-pasien saya itu yang sering saya temui itu depresi. Jadi dia sudah merasa tidak nyaman pada posisi mood yang rendah, sedih yang bukan keperpanjangannya, sedih yang lama, berlarut-larut gitu. Sedih yang lama. Dan kalau sudah kita tegakkan menjadi diagnosis depresi itu jika sudah terjadi minimal 2 minggu. Kalau masih sehari 2 hari belum bisa kita tegakkan sebagai sebuah gangguan depresi. Tapi jika sudah terjadi dalam kurun waktu 2 minggu, disertai dengan gangguan makan, baik kurang atau lebih. Gangguan tidur, baik banyak tidur atau kurang tidur. Aktivitas hariannya sudah mulai ada secara fungsi diri. Dia sudah, karena tadi malas makan, kadang sampai ekstrim malas mandi, mager aja, sudah disertai dengan gangguan fungsi profesinya, secara konsentrasi menurun. Kalau guru dia sudah
ada gangguan mengajarnya, ngeblank, ada saat-saat ngeblank, dia profesi kantor ngetik yang salah. Yeah. Secara fungsi sosial dia malas keluar. Sehingga dalam waktu kurun 2 minggu disertai plus-plusnya tadi, akhirnya kita nyatakan bahwa dia ada masalah pada gangguan depresi. Ada lagi yang lain. Bentuknya seperti depresi. Tapi dia ada riwayat sebelumnya, ada namanya bahasanya kita hipomanik ya. Jadi senang agak naik dikit, disertai dengan irritable atau mudah marah, atau ide-ide yang bahasanya sembrono, tidak mau tidur, ya tidur tapi tidak seperti biasanya. Jadi energinya itu kayak bukan kayaknya nggak butuh tidur dia, karena dia jadi energinya tuh ada terus gitu ya, kayak ya baterai yang tinggi lah gitu ya, sehingga kita seperti apa ya, Strome ini lagu 100 gitu ya, 120 barisan gitu ya, sehingga sangat semangat. Tapi saat ini kondisi dia sedang dalam kondisi turun. Nah, itu namanya bipolar. Bipolar itu dia 2 kutub. Ada saatnya turun, ada saatnya naik. Kalau kita menggunakan ini adalah mood yang normal. Ini depresi, sedih, turun. Ini ada hipomanik tadi. Atau kalau over manik. Manik itu sudah hampir nggak tidur, marahnya banget, ide-idenya sangat sembrono, bahkan ada yang ambilin uang, bagi-bagi aja, habis sampai uangnya, atau belanja over, nggak mikir dengan apa ya, check out, dia butuh data tidaknya nanti, itu ke arah manik. Atau mungkin ya nggak turun banget, ya nggak tinggi banget, artinya siklotim. Jadi siklusnya itu kadang naik, kadang turun, swingnya itu kelihatan, tapi tidak sampai se ekstrim bipolar yang sangat fungsinya itu sangat terganggu. Tapi kalau siklotim ini dia sedikit terganggu. Ini ada gangguan, karena kalau sudah disorder itu pasti ada gangguan. Kalau ada lagi distimik itu kalau kita menggunakan mood normal atau segini, dia di bawah sedikit. Jadi jadi depresi ringan yang lama. Misalnya dia performanya tuh harusnya pada tahun kemarin itu dia bisa 100, ini mungkin di 80-90 lah. Ada sedikit penurunan performance karena tadi ada sedih yang berkepanjangan. Jadi item atau jenis gangguan moodnya itu cukup banyak. Bermacam-macam gitu ya dokter ya, untuk gangguan mood ataupun juga gangguan suasana hatinya gitu. Tadi dokter juga sempat sebutkan ada nih yang mungkin stres atau sedih berkepanjangan, pelariannya ada yang jadi makan terus, ada yang jadi malas makan, jadi malas mandi, mungkin ada yang tadi sering cekot-cekot di belanja online gitu. Nah, ini kapan kira-kira kita bisa mewaspadai gitu dokter, kalau misalnya terjadi ke diri kita atau ke keluarga kita, untuk kondisi ini kayaknya aku lagi kena mental disorder. Nah, ini kapan kira-kira dokter? Oke. Kalau orang-orang dengan bipolar, kadang itu dia sudah pada saat apa namanya mulai turun atau mulai naik itu bisa kita ajarkan. Kamu harapannya punya semacam warning system, sehingga agar nantinya tuh kalau turun nggak turun banget, kalau naik nggak naik banget. Walaupun memang dia kan dalam keadaan maintenance obat ya, sehingga memang kita berikan mood stabilizer. Nah, itu kalau sudah ada gangguan. Nah, kalau belum ada gangguan dan dia nggak ngeh dengan dirinya ada masalah, biasanya dia sudah mulai ada tampak dari luar itu, biasanya dia tuh rajin. Ini kok buka-bukaan gitu ya, dokter. Biasanya dia tuh wajahnya itu tampak cerah gitu. Ini agak turun. Dia biasanya itu omongannya ya bisalah omongan kok dia anteng gitu ya. Sehingga mulai ada tampak fungsinya sudah mulai menurun performance-nya. Fungsi dirinya, fungsi sosialnya, fungsi profilnya. Jadi kalau kita sudah menggunakan disorder itu 3 ini yang menjadi selalu patokan. Dirinya bagaimana, fungsi diri ke orang lain, performa dirinya gimana, sosialnya gimana. Nah, kalau itu sudah mulai tampak ada nggak biasanya dan sudah tampak mengganggu, baik tampaknya dia sudah mulai terganggu tapi dia tidak merasa terganggu, atau mungkin sudah mulai tampak mengganggu lingkungan. Nah, itu kita perlu
ada apa denganmu. Iya. Sehingga kalau mungkin kamu perlu sharing atau ajak kemana yang harapannya bisa membantu memperbaiki suasana hatinya. Dan ini tidak hanya 1-2 hari ya dokter ya? Ya. Tentunya ada. Karena tadi untuk jangkanya menjadikan panjang. disorder gangguan itu ada rentang waktunya. Ada rentang waktunya, Biasanya betul. 2 minggu, 2 kalau yang hipomanik-manik itu 1 minggu. Ada 1-2 minggu mungkin bisa gitu ya. Ada tadi mungkin ada di gangguan dirinya seperti apa gitu ya. Apakah ada perubahan gitu ya, ataupun juga fungsi dirinya seperti apa, dan juga hubungan sosialnya dengan orang lain seperti apa gitu. Nah kadang nih banyak dari kita mungkin yang self diagnose nih dok. Jadi kayak, aduh kayaknya aku lagi depresi deh, kayaknya aku lagi ini, lagi itu gitu. Nah, kita bisa membedakannya dari kita sedih biasa dengan mungkin kita bisa depresi secara medis tuh bagaimana nih dok? Oke. Sedih itu kan bagian dari emosi dasar manusia. Yep. Artinya paling pasti pernah lah, walaupun cuma sekali mungkin ya. Tapi jika cuma 1-2 hari kehilangan orang tua, kehilangan anak, ya teorinya kan dia sedih gitu ya, karena kehilangan pasti. pasangan. Nah kita lihat berapa lama dia mengalami itu. Oke, jika sampai 2 minggu, nah itu baru namanya depresi. Rentang waktunya tuh ada. Ada rentang waktu ya. Kemudian rentang terkait intensitasnya atau keberatannya. Oke, cukup sedih atau sangat sedih dalam waktu sekian. Nah, sehingga aku yo gerap enak ya, sedih sekedar sedih. Tapi kalau sedih banget di waktu yang sekian waktu, ya itu berarti kita sudah masuk ke tingkat depresi. Kadang secara waktu itu belum sampai 2 minggu. Tapi jika depresinya berat sampai ingin bunuh diri, artinya karena saking bangetnya gitu ya, ya itu sudah kita diagnosnya curiga depresinya. Walaupun mungkin baru 3 hari, 5 hari, tapi sudah mulai ada ke arah ingin selesai. Atau self injury, jadi melukai diri sendiri. Nah, beda self harm ya, merugikan dirinya. Kemudian kadang kalau depresi itu tanpa ada penyebab, itu tahu-tahu turun gitu. Penyebabnya kadang tidak jelas, terutama ini pada kasus-kasus bipolar ya. Jadi kalau bipolar itu saya nggak tahu dok kenapa, tapi kok saya sedih. Nah, tapi kalau sedih yang emosional, biasanya ada pencetusnya, kehilangan atau puspa. Tahu puspa? Apa itu dokter? Putus pacar. Putus hubungan. Jadi putus cinta. Jadi ada kausa yang memang ekstrim gitu ya. Kalau depresi itu cenderung tidak ada kausanya, bisa terjadi. Biasanya pada kasus-kasus bipolar. Dan efek ke fungsinya jelas berbeda. Karena kalau depresi sudah sampai tingkat gangguan, ingat tadi 3 fungsi itu terganggu. Kalau cuma sedih tidak terlalu terganggu. Begitu. Jadi hindari self diagnose gitu ya dokter ya. Mungkin kalau mau tahu lebih pastinya, pasti diperiksakan saja ke profesional gitu ya, kepada psikolog atau psikiater gitu. Nah, untuk mood disorder dan juga gangguan suasana hati ini sebenarnya faktor pemicunya apa sih dok? Jadi di tubuh kita itu untuk menjaga performance, untuk menjaga mental kita itu kita ada neurotransmitter apa ya, biasanya hormon-hormon yang mempengaruhi kita. Pada gangguan mood itu utamanya itu pada yang namanya serotonin. Jika turun harusnya tuh segini. Kalau dia segini, dia ada masalah. Kemudian kita ada dopamin, cukupnya segini. Kalau gini kita ada masalah. Ada lagi nanti adrenalin. Aturan cukup di tengah gini aja, dia turun, sehingga tidak ada pemicu untuk macam-macam. Jadi pada saat terjadi gangguan itu, si kotak-kotak ini tidak pada tempatnya. Nah, biasanya kalau sudah sampai terjadi gangguan performan, baru biasanya kita kasih obat. Kalau masih bisa dengan omong-omongan, tanpa obat masih bisa. Oke, jadi obat kita nanti ngetok-tok. Oke, jadi yang di sini dia dinaikkan, yang rendah dinaikkan, yang tinggi diturunkan. Harapannya pas. Oke. Selain itu kita juga ada turunan ya. Jadi bisa genetik juga genetik. bisa. Genetik bisa. Pada kasus-kasus mental pun juga ada faktor genetik. Dia
cuma alel-alelnya tuh apalah bahasa genetiknya gitu, akan ada potensi menurunkan pada anaknya. Oke. Tapi apakah orang tua depresi, anak pasti depresi? Tidak sama dengan gitu ya. Oke. Betul. Tapi dia ada kans atau potensi lebih tinggi terjadi gangguan depresi dibanding yang tidak ada genetiknya. Oke. Selain itu kadang hormonal pada, ini terutama wanita ya, siklus estrogen progesteron yang pada menstruasi ya. Oke. Turun mendadak. Estrogen itu kadang pada beberapa individu membuat sensitif, sehingga mengganggu pada sistem serotoninnya. Nah akhirnya ya baper lah, sensitif lah, PMS lah, ya gitu. Ada yang seasonal, jadi pada musim panas nggak nyaman, musim dingin nggak apa-apa. Itu biasanya pada orang luar negeri, itu ada yang seasonal. Ada lagi karena termasuk yang hormonal estrogen booster itu hamil postpartum, itu kan juga ada sistem estrogen progesteron yang ada masalah itu. Selain itu kita juga ada faktor medik ya. Jadi orang DM, diabetes, hipertensi, sistem di pembuluh darahnya kan kadang ada sesuatu. Kasus apalagi itu kasus yang kronis ya. Nah, itu nanti bisa menyebabkan gangguan depresi. Gangguan depresi yang lama bisa juga menyebabkan nantinya DM. Jadi itu hubungan dua arah. Gitu, hubungan dua arah. Jadi bisa saling, yang DM menyebabkan depresi, depresi menyebabkan DM, itu bisa. Karena pada kasus-kasus DM terutama yang tidak terkontrol, terutama walaupun yang terkontrol juga mungkin ada, sistem di pembuluh darahnya yang nantinya di otaknya itu, terutama pada bagian organ otak yang pengatur mood, itu menjadi ada masalah, sehingga dia jadi agak sensitif terkait sesuatu. Jadi bisa organiknya ada masalah, bisa hormonnya ada masalah, bisa mungkin stresor ada masalah yang kronis. Jadi faktornya cukup banyak gitu ya. Tapi tadi ada 3 yang bisa jadi faktor, yang itu hormon, genetik, dan juga medik gitu. Nah hormon ini kan ada nih di tubuh kita setiap waktu gitu ya dokter ya. Nah apakah juga di kesehariannya nih dengan mungkin juga pengaruh hormon juga, dan apakah juga pengaruh seperti tekanan pekerjaan, terus keluarga, ataupun juga kalau sekarang kan kita nggak bisa lepas dari media sosial ya dokter ya. Ini apakah juga bisa nih nanti mempengaruhi terhadap kesehatan mental kita gitu dokter? Bisa. Jadi cukup banyak ini ya tekanan pekerjaan, apalagi kehidupan di kota besar, yang mana pressure-nya itu luar biasa. Marketing target sekian, nggak sampai gajinya cuma sekian gitu. Jadi kayak hidup itu kayak di pressure. Tampaknya ringan tapi nek ping berkali-kali dan dalam waktu yang lama-lama juga burn out, capek, lelah tubuh ini. Apakah semua yang gitu sama dengan? Ya enggak, artinya itu tergantung diri kita. Karena memang orang itu kan individual ya. Jadi dalam mensikapi sebuah pressure itu sendiri-sendiri. Ada yang sak tekane, ada yang kudu tekan. Sehingga dalam pengejaran ini efeknya ya beda-beda. Selain itu, setelah si pekerjaan di pressure di rumah dengan keluarga yang hubungan pasangan, hubungan dengan anak, dengan orang tua, apalagi dengan mertua, cukup banyak kasus ya menantu mertua itu. Saya punya beberapa pasien. Nah, itu bisa dibilang Arab ambegan nganti resoh gitu ekstrimnya itu. Soalnya prosesnya sudah sampai tercekik gitu ya. Tapi apakah sama dengan gitu? Ya juga. Oke. Kalau di rumahnya ayam piye mas, pijeti, itu bisa menurunkan beban pressure-nya. Jadi kalau tadi plus ya lebih cepat gitu ya, peribasan disengkake gitu. Jadi belum lagi nanti karepe leren ya lihat ini ya, lihat medsos. Kok koncoku wis duwe mobil A gitu. Wah, semakin lagi tambah aku duwe pressure karepe mau ngene iki karo
refreshing gitu ya. Ternyata juga menjadi sumber stresor yang lain. Jadinya ya lengkaplah sudah kehidupannya gitu ya. Kayak Jadi, semua orang tuh menekan saya gitu ya. belum lagi Ngasih orang yang pressure ke saya gitu. FOMO ya. FOMO itu fear of missing out itu. Iya. Aku harus selalu update info gitu ya. Itu lagi tambah di pressure, dikejar-kejar updating terkait informasi. Jadi uripe kayak gerplayon gitu ya. Oke, jadi lama-lama ya lah. Oke. Kita bisa juga. Ya kalau makanya agar kita tuh nantinya bisa lebih baik lagi itu ya slow di rumah, harapannya ya slow, medsosnya ya secukupnya, insya Allah ya lebih baik. Berarti ini juga terkait bagaimana kita menyikapinya Ya, juga memanajemen gitu ya. diri. Memanajemen diri seperti apa gitu. Kalau tidak ingin gitu ya, tidak ingin ada gangguan suasana hati ya kita sikapi dengan seperti apa dok baiknya? Secukupnya. Secukupnya gitu ya pemirsa dan Bang Ara, ini juga pengingat buat saya juga dan kita semua gitu ya. Media sosial ini hanya dunia maya gitu ya, bukan dunia nyata gitu. Nah ini bisa disikapi secukupnya gitu ya dokter. Kita sambung di segmen kedua nanti mungkin ya dokter ya. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Ruang Psikologi. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa. Oke dokter, tadi kita sudah bahas gitu ya terkait bagaimana artinya atau apa makna dari sebenarnya gangguan suasana hati atau mental disorder ini gitu ya, dan jenisnya seperti apa dan kapan kondisi kita harus waspadai gitu ya. Nah tadi kita juga terakhir bahas terkait pengaruh tekanan dari keluarga, pekerjaan dan juga media sosial. Nah ini berarti juga bisa terjadi ke semua usia ya dokter, termasuk remaja nih Ya, termasuk remaja juga bisa, artinya apalagi remaja sekarang ya. Entah apakah memang sekarang berbeda jelas, tantangannya juga berbeda. Sehingga nek secara tampak itu seperti remaja sekarang itu rapuh gitu. Tapi apakah memang rapuh? Ya belum ada penelitiannya secara pasti sih. Jadi posisi remaja itu kalau kita bilang remaja itu antara 12 sampai 18. Soalnya 18 sampai 40 itu kan dewasa awal biasanya kan gitu kan. Oke. Usia 12 sampai 18. Kalau secara teori psikososial ini dia fase pencarian identitas. Pada saat itu karena ingin menunjukkan identitasnya dia, gejolaknya yang sangat tinggi, sehingga rentan untuk terjadi swingnya tuh karena maju kebentur atau maju banget ternyata halangannya besar. Jadi apalagi dia fase-fase hormonalnya tuh sudah mulai yang remaja, wanita estrogen progesteronnya sudah mulai terbentuk tapi mungkin masih belum fase sempurna. Yang laki-laki pun sama, sehingga sistem di tubuhnya tuh belum terlalu siap. Tapi tantangannya sudah sangat besar gitu ya. Nah, sehingga potensi remaja terjadi sesuatu itu lebih besar dibanding usia-usia dewasa awal. Nah, tapi apakah semua sama dengan iya? Tidak, gitu ya. Karena kalau remaja itu kita tetap lihat belakang dulu, bagaimana usia 01, 13, 35, 5, 12 gitu ya. Berarti ditelisik dari dia kecil gitu. Dari 0 sampai 12 ini. Jika ini semua fase ini terlewati dengan baik, ya insya Allah identitas itu terbentuk tangguh. Oke. Apalagi dengan support system yang bagus. Jadi lingkungannya bagus, keluarganya merengkuh dia. Jadi remaja tuh memang di rumah itu pulang, bukan ditampung.
Oke, jadi mengadakan anak-anak kita karena memang ada, bukan wes maaf wes. Nah, itu kayak kos-kosan gitu ya. Karena apa? Masuk rumah gitu. Pada anak-anak remaja itu karena masih tadi pencarian jati diri itu tadi, dia butuh pendampingan. Sehingga kalau kita bisa pendampingannya itu tangguh, apalagi agamanya tangguh, lingkungannya lingkungan agamis yang tangguh, insya Allah kejadian-kejadian mental disorder pada usia remaja itu bisa kita minimalisir. Karena protektif pada agama itu signifikan mempengaruhi sistem mental kita untuk jadi baik. Jadi harapannya bahasanya giring atau bawa remaja-remaja kita itu ke lingkungan agama yang harapannya bisa membantu dia dalam menguatkan rasa, mengeradikasikan masalah-masalah. Tapi apakah yang ini sama dengan tidak akan tidak? Ya tidak, gitu. Tidak, ya, tergantung lagi. Dia dalam mersikapi ilmu yang dia dapat di agama itu, lingkungan dia dalam mersikapi agama. Karena kita juga pernah ada dapat case, tapi mahasiswa ya, agamanya tersentil saat kuliah, jadi perbedaan visi, dia drop. Jadi case-nya karena case agama dia yang tersentil, ilmu agama dia, bukan agama dia, ilmu agama dia gak ada perbedaan dengan pendapat dengan dosennya. Dia sangat, apakah saya salah, apakah artinya turun. Jadi gangguan mental gitu. Jadi secara protektif agama itu mempengaruhi, membantu dalam melindungi, tapi tidak menjadikan sama dengan agama itu membuat dia jadi baik. Kembali diingat gitu ya, kembali lagi ke pribadinya. Berarti. Ya, tapi agama ini jadi salah satu proteksi yang penting gitu kalau kata Dokter Suroyah tadi gitu ya. Kalau remaja-remaja insya Allah agamanya juga baik, insya Allah nanti yang lainnya juga akan baik gitu insya ya Dokter Allah. ya gitu. Nah dari sekian bahasan kita tadi gitu Dokter ya, mungkin ada nih pemirsa dan juga pendengar yang mungkin mulai merasa ada yang aneh gitu dengan dirinya gitu ya, ada yang mungkin nggak semestinya atau ada yang nggak biasanya gitu. Terus ada nih beberapa orang yang masih takut untuk konsultasi atau takut untuk ke orang profesional gitu. Kenapa sih dokter banyak gitu ya, masyarakat Indonesia khususnya kalau saya lihat gitu ya, banyak sekali yang takut untuk konsul ke psikolog atau psikiater. Kenapa tuh dokter? Kalau psikolog nggak ada stigmatisasi ya, tapi kalau psikiater stigmanya tuh nggak enak banget. Stigmatisasi psikiater itu dokternya orang edan, itu loh. Gila gitu ya, dokter orang gila. Sehingga karena efek stigma ini, kalau nanti dia datang ke psikiater sama dengan dia gila, apakah saya gila dok? Nah, nek saya ditanya gitu saya kembalikan menurut penjenengan. Gitu kan. Karena ya efek dari kesana itu, belum lagi nanti misalnya pasien-pasien saraf atau pasien-pasien dalam, ini saya konsulkan jiwa ya, loh saya tuh nggak gila dok. Nah, tapi karena menurut dokter saraf atau dokter dalam itu case-nya ini sarafnya nggak terlalu signifikan, sehingga dia memang perlu ada pengeluaran rasanya nanti kalau mau cerita nanti di jiwa aja ya. Nah, jadi karena stigma ini tadi, jadi sebenarnya basic awal itu dia ada gangguan pengelolaan rasa, gangguan pengelolaan pikir, yang munculnya fisik, sehingga dia merasa saya tuh pasnya ya di dokter dalam atau dokter saraf karena pusing kok nggak sembuh-sembuh, karena mah kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata karena pengelolaan rasa dan pikirnya yang dia ada manajemen masalah di situ, sehingga munculnya fisik. Setelah sampai di psikiater, dia seperti denial, masa saya gangguan jiwa tuh ya gitu kan. Tadi stigmanya tuh masih kenceng banget gitu ya. Walaupun sekarang tuh sudah mulai ada penurunan stigma, jadi sudah tidak merasa nyaman, sudah mulai aware, betul, bahwa saya butuh bantuan. Ada yang berubah seperti itu. Selain itu, kamu tuh lebay deh, kayak gitu aja dirasa gitu. Nah, jadi serasa gangguan mental itu cenderung diabaikan karena nggak penting gitu ya. Tapi kalau kita ngeluhnya pusing, ngeluhnya punya nggak enak, itu ayo kita berobat. Nah, seperti lebih penting fisik daripada mentalnya. Karena entah itu karena efek tabu, entah itu budaya atau apa, sehingga terasa
aneh kalau ke dokter jiwa lagi gitu ya. Belum lagi kalau bentuknya beda, jadi seperti kesurupan atau apa gitu, larinya ke alternatif atau dirukyah gitu ya. Pak Ustadz. Ya, Ustadz. Jadi padahal dia ada masalah di pola pikirnya, pola rasanya, tapi munculnya seperti itu gitu. Jadi karena ya tadi budaya atau mungkin malah jadinya mitos ya, oh ini ketempelan. Nah, itu ini. ada beberapa individu ketempelan sesuatu ya ramari ning nggone dokter ora wong ngetempel sing pinter jupuk ki sana. Jadi efeknya masih ya dan tidak maju mundur cantik terkait mau ke psikiater itu karena tadi stigmatisasi, labeling di masyarakat, oh coba nggak ketularan edan gitu, ada yang kayak gitu, sehingga jadi maju mundur untuk berbagi rasa tadi. Nah ini stigma ini yang perlu diubah gitu ya dari masyarakat kita gitu. Datang konsul tidak berarti kita punya jadi ODGJ gitu ya, enggak gitu ya. Bukan berarti kita ini ODGJ, tidak gitu ya, karena kita memang mencari pengobatan maksimal seperti kita mencari pengobatan fisik gitu ya dokter ya, sama saja gitu, bukan termasuk juga ODGJ. Nah untuk menghilangkan stigma ini gitu ya dok ya, sebenarnya apa sih penanganannya atau proses penanganannya di psikiater khususnya atau psikolog mungkin ya, untuk mungkin bisa mengurangi stigma masyarakat yang negatif itu sebenarnya diapain sih kalau di dokter jiwa tuh gitu. Oke. Jadi biasanya kita waktu datang pertama kita assess dulu keluhannya, kita explore keluhannya, kemudian sudah sampai tingkat apa dampak dari keluhannya tersebut. Jika dia masih bisa bekerja cuma sesekali aja, biasanya kita sharing, kita mencoba mencari solusi yang harapannya bisa membantu terkait solve problemnya. Oke. Karena oh ternyata utamamu itu adalah di sini. Nah, sehingga harapannya jika ini nanti ketemu solusinya dan kamu bisa mensikapi si masalah ini sebagai sebuah bagian dari kisah kehidupan kita, selesai. Jadi awalnya itu tadi cerita-cerita kita apa yang terjadi, bagaimana dampaknya. Selama tidak ada dampak yang signifikan, juga nggak pakai obat. Iya, gitu betul. Ya. Artinya tidak sama dengan Kita jiwa nanti dikasih pakai obat. Gitu ya. Karena tergantung berat ringannya dampak yang dihasilkan dari ketidaknyamanan rasanya. Kalau sudah sampai tingkat gangguan pada fungsinya tadi sehingga performanya menjadi turun, bisa kita bantu dengan obat. Dan kadang pada saat awal tuh kita masih belum ketemu titik core-nya yang menjadikan dia bermasalah. Nah itu awal kadang kita berikan obat dulu karena dia kadang masih blank ya, masih blank, tidak tahu apa yang jadi pada saya, sehingga tidak mau berkisah, tidak bisa berkisah. Biasanya kita bantu obat sesaat, setelah dia nanti kontrol, ternyata saya begini-begini dok, dengan minum obat saya begini-begini. Sehingga saat nanti dia sudah menemukan titik permasalahannya dia, sehingga dia bisa menentukan apa yang saya lakukan agar nanti dia tidak menjadi lebih berat lagi, ya kadang obat kita turunkan atau malah kita lepas. Nah ini juga berarti dokter memberikan obat atau tidak, ini juga ada dasarnya gitu ya dokter ya. Tidak mungkin kok kayaknya saya tuh nggak apa-apa tapi kok saya dikasih obat gitu. Ini berarti memang parah dan memang perlu ada obat gitu ya dokter ya, tidak serta-merta dokter pokoknya memberikan obat gitu ya. Nah ya ini juga ada pertanyaan nih dokter. Saya bacakan dulu dari hamba Allah di Karanganyar. Assalamualaikum dok. Mohon pencerahannya, saat ini saya mengalami ujian kesulitan ekonomi, hutang, anak yang kadang masih sulit dinasehati. Bagaimana caranya agar bisa menjaga hati dan jiwa ini tetap tenang dan sabar dok? Terima kasih atas pencerahannya. Oke. Artinya beliau tahu core-nya ya, titiknya, masalahnya, mengapa dan terjadi apa pada dirinya. Nah, kalau sudah tahu titik masalahnya ini, kita kadang dalam mencari mungkin kan ke dokter atau ke psikolog, oh tak bayar utangmu gitu kan nggak bisa kan ya. Artinya kita pilah-pilah permasalahan tadi. Kemudian kita prioritaskan saat ini yang dominan untuk segera diselesaikan adalah A. Karena tadi ada 4 kalau nggak salah ya.
Nah, jadi A dulu. Kayaknya prioritasnya yang atau mungkin kayaknya naik A itu nggak terlalu signifikan, ke C dulu. Oke, C dulu yang kita atasi. Atasinya ini belum tentu bahwa hutang sama dengan bayarnya jelas gitu ya. Betul. Metode pembayarannya, cara membayarnya dengan apa, itu saya punya ini, atau mungkin dengan metode yang lain yang artinya kita bisa eksplorasi satu kasus ini dengan metode berbagi dulu. Mungkin kita bisa dengan, kalau kita bisa mengatasi sendiri, kita atasi sendiri. Kalau tidak bisa, kita berbagi dengan, kalau harga ngaji ya kelompoknya Kajian atau apalah kelompok. gitu, atau mungkin malah ketuanya cabang, sehingga lebih komprehensif dalam penanganannya. Selain itu, dalam kita mensikapi kisah kita, ya saat ini saya mendapatkan kisah ABCD. Kisah akan menjadi masalah kalau kita mempersepsikan itu sebuah masalah. Tapi jika kisah itu adalah bagian dari kehidupan kita yang mesti ada kerikil atau batu yang harus kita lewati, walaupun mungkin kaki berdarah, tapi nanti di depan itu ada rumput. Karena nggak boleh semua kisah kita, jalan kita adalah kerikil. Pasti ada rumputnya. Jadi saat kita mensikapi itu adalah bagian dari kisah kehidupan kita, akan berbeda dalam kita mensikapinya. Tapi kalau kita mensikapnya ini sebuah masalah yang membuatku, nah itu nanti akan terasa lebih, bahasanya heboh dalam mengatasinya. Gitu ya. Sehingga harapannya dalam mensikapi sebuah kisah kehidupan kita itu, saya saat ini sedang mendapatkan kisah ABCD. Kayaknya aku C nggak bisa mengatasi, aku perlu berbagi. Kalau A yang B dan D aku bisa mengatasi. Nah, jadi kita prioritaskan mana yang bisa kita atasi, mana yang perlu kita bagi, mana yang perlu kita bareng-bareng dalam mengatasinya. Begitu. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Bisa berbagi kalau memang kita tidak mampu sendiri, bisa sendiri kalau kita mampu sendiri. Begitu Kita yang lebih tahu kita. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Karanganyar gitu. Kita kembali ke pembahasan kita tadi terkait obat gitu ya dokter ya. Nah, obat tadi kan diberikan memang ada alasannya gitu ya, dan ada diagnosanya tersendiri. Nah, selain obat nih dokter, mungkin langkah apa yang bisa kita barengi lakukan gitu ya untuk bisa jaga kestabilan emosi dan juga kesehatan mental nih kalau kita memang punya masalah gitu. Atau sebelum punya masalah. Baik. Jadi dalam kehidupan kita itu namanya manusia itu kan pasti butuh yang lain. Makhluk sosial. Yang pertama dilakukan adalah kita bersosialisasi dengan yang lainnya. Untuk kita yang alhamdulillah dalam komunitas yang dimana kita itu komunitas yang basicnya basic agama. Sehingga saat sosialisasi itu kita sevisi, semisi, setujuan. Nah, sehingga dalam kita mulai dari, kalau lebih kompleks lagi sekalian saat ngaji sore, naik sepeda, udah olahraga kan itu. Tapi harapannya setengah jam, jangan. Jadi muter dulu boleh? Muter dulu. Jadi kita masih ngaji jam 4 gitu ya. Ya kita ya setengah 4 atau jam 3/4 lah. Naik sepeda muter dulu. Kita dapat sepeda olahraganya, dapat mataharinya, karena vitamin D itu juga membantu moodnya. Sampai di tempat kita bersama dengan komunitasnya, bertemu dengan komunitas yang sevisi itu juga membantu terkait kesehatan jiwanya, sehingga saat mendengarkan, mendapat pencerahan, kita tenang, hati yang tenang. Jadi baru satu kajian gelombang misalnya, itu sudah membantu terkait proses pertahanan mental kita. Olahraga dapat, kemudian ilmu yang membuat ketenangan jiwa dapat, kemudian pergerakan komunitas. Nah, jadi satu kegiatan tuh bisa mengcover semuanya. Selain itu kita juga di luar gelombang, sesuatu ada kisah mbaknya tadi, ada saatnya kita hetik ABCD kita menepi dulu, menepi dengan me time. Dengan me time kita bisa relaksasi, bisa dengan kalau mau tuh pergerakan tangan, kaki sambil kita berteriak, itu juga membantu. Jadi kita ekstrimnya naik dengan berteriak, atau kita turun dengan relaksasi, dengan perilaku pola nafas.
Jadi tidak me time tuh tidak mesti harus nyalon, belanja, nge-mall gitu nggak juga ya. Nah, me time itu juga bisa minimalis juga bisa. Atau ke sawah sambil gesah manuk, menggerakkan seluruh badan, berteriak. Nah, itu juga bisa membantu terkait peluruan diri, rilis dari emosi-emosi yang tadi. Pola makan yang sehat. Nah, dengan pola makan yang sehat, hindari junk food, kita bisa membantu tubuh kita itu sehat. Nah, dengan tubuh yang sehat, harapannya mentalnya ikut sehat. Pola tidur yang cukup. Tubuh itu punya hak untuk tune up, untuk istirahat. Ya 4 sampai 5 jam minimal itu. Sehingga harapannya bangun itu kita fresh, karena saat kita tidur dalam deep sleep, tubuh itu merecharge, meregenerasi sel-selnya, sehingga akan terjadi sesuatu saat bangun itu istilahnya lega, segar gitu ya. Kalau berkualitas. Nah, kalau tidurnya nggak berkualitas, biasanya nanti bangun juga nggak enak. Iya, tetap lemes, tetap capek gitu ya. Tidur cukup, makan yang bagus, olahraga, bertemu dengan komunitas, bersosialisasi dengan komunitas. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman, berbagi rasa. Artinya tidak dipendam sendiri gitu. Bisa dilakukan nih pemirsa, mungkin bagi Anda yang akhir-akhir ini lagi hektik banget gitu ya, banyak pikiran, itu mungkin bisa dilakukan tadi cara-caranya gitu. Terakhir nih dokter, pesan gitu ya untuk pemirsa dan pendengar agar selalu peduli gitu terhadap kesehatan mental dan tidak ragu mungkin untuk misalnya memang butuh bantuan, ya cari bantuan gitu dokter. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita, selain dengan yang kita sampaikan tadi, kita harus mengenali kemampuan kita, kelebihan dan keterbatasan kita. Sehingga saat kita sudah ada warning-warning, saya sudah mulai lelah, stop terkait dengan mengatasi sesuatu atau memikirkan sesuatu, sehingga biar tidak sampai ke tingkat ambruk biasanya gitu ya. Selain itu, kalau kita tipikal orang yang gampang kesenggol kasarnya gitu ya, batasi terkait media sosial. Karena dengan media sosial itu seperti dua mata pisau ya. Kalau kita pas lagi pas, ya kita nyaman, relax. Tapi kalau pas tidak pas, itu malah menjadi tambahan ketidaknyamanan gitu ya. Apalagi kita tipikal yang harus kejar-kejar dengan updating. Jadi ketidaknyamanannya karena media sosial yang selalu mengejar kita. Jadi dengan kita mengenal kita, kapan kita mampu mengatasi media sosial, kapan kita lelah dengan media sosial, kapan kita mampu untuk berinteraksi, kapan kita perlu keluar dari lingkungan. Karena kalau kita berada di toxic relation kan juga sama-sama kita berada di situ, tambah masalah. Jadi kita kenal kemampuan kita. Jika mentok terjadi sesuatu pada diri kita, kita aware pada diri kita, bagilah kalau memang kita tidak mampu mengatasinya lagi pada orang yang tepat. Sehingga nanti bisa mengatasi, entah itu psikolog, psikiater, atau mungkin tingkat di teman dulu, enggak apa-apa. Bisa dilakukan gitu ya pemirsa dan pendengar, ya kenali diri kita gitu. Kalau misalnya memang butuh bantuan, ya cari bantuan gitu ya. Tidak perlu merasa sungkan, tidak perlu merasa nggak enak gitu. Bisa untuk cari bantuan gitu ya. Terima kasih nih Dokter Suraya untuk ilmunya hari ini ya terkait mental, ya, terkait mood disorder gitu ya, atau gangguan suasana hati gitu. Semoga dokter sehat selalu. Terima kasih untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, semua perbincangan kita hari ini tentunya dapat menambah wawasan bahwa gangguan suasana hati bukanlah hal sepele dan untuk ditutup-tutupi, melainkan kondisi ini bisa ditangani dengan dukungan dan juga penanganan yang tepat gitu. Akhirnya saya Maliatina mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.